Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi, pendengar setia RRI Manado di mana saya berada. Kembali bersama kami dalam acara Sulut Bicara yang saat ini kita mengangkat tema dalam edisi Senin 15 Desember 2025 bertajuk Penegakan Hukum Kasus Korupsi. Nah, telah hadir bersama kami dari tentunya narasumber-narasumber yang berkompeten. Di samping saya yang pertama hadir Pak Eka Putra Sendi SHMH. Halo. Selaku Kasipitsus Kejari Tomon. Selamat datang di studio RRI Manado, Pak. Terima kasih. Iya. Bang Anugrah. Anugrah ya? Iya. Abang ya? Atau Anugrah. Iya. Yang kedua hadir langsung Wakapolres Tomohon, Ibu Kompol Winifred Cynthia Lenti SH. Selamat datang di studio RRI Manado, ya, Ibu Waka. Ya. Dan sebenarnya ada juga dari pihak mahasiswa yang akan hadir nanti. Dan pendengar setia, terkait penegakan hukum kasus korupsi tentunya akhir-akhir ini mungkin di awal pemerintahan juga Presiden Prabowo Subianto sangat genjot untuk menindak semua kasus-kasus baik secara nasional maupun di daerah, dan terkhusus untuk diskusi dialog saat ini dalam daerah Kota Tomohon, karena sudah hadir juga dari pihak Polres Tomohon dan Kejari Tomohon. Mungkin kita akan membahas dalam 1 jam ke depan sudah seperti apa penindakan-penindakan dari APH terkait kasus korupsi ini. Dan tanpa berlama-lama, mungkin pertama kita ke Pak Eka Putra terlebih dahulu dari pihak Kejari Tomohon. Pak Eka Putra mungkin bisa disampaikan tupoksi Pak Eka mungkin dari sisi Pitsus seperti apa tugas dan fungsi dari seksi ini, silahkan Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang Anugrah, saya menyapa dulu para pemirsa atau pendengar radio RRI Manado ya, yang penonton, pendengar. Penonton, pendengar, karena kita lihat kita salut dengan program ini. Sebelumnya RRI Manado lewat Sulut Bicara yang awalnya biasanya kita hanya mendengarkan lewat radio ya. Sekarang kita sudah bisa langsung live dari YouTube.
ini adalah salah satu langkah dan terobosan yang inovasi yang menurut saya yang sangat baik dari RRI Manado. Nah, terkait dengan apa yang telah ditanyakan oleh Pak Anugrah atau Bang Anugrah yang kita panggil, kita sapa di sini, terkait dengan Pitsus Tomohon itu sendiri, kita melaksanakan apa yang dinamakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini secara garis besar ada 3, yaitu kita melakukan pencegahan, baru setelah itu penindakan, dan ada yang namanya pemulihan. Nah, dalam rangka pencegahan ini kita sering seksi tindak pidana khusus berkolaborasi juga dengan seksi intelijen di Kejaksaan Negeri Tomohon. Kami melakukan namanya pencegahan, yaitu lewat sosialisasi ataupun penerangan hukum serta penyuluhan hukum tentang bagaimana mencegah bahaya dari terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, dalam rangka pencegahan sudah barang tentu ada yang namanya juga kita terkait dengan penindakan. Nah, penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seksi tindak pidana korupsi itu yaitu ada beberapa tahapan, antara lain yaitu adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan akhirnya penuntutan. Penuntutan ini tersendiri sebagaimana yang mungkin kita sudah sering atau banyak tahu bersama, yaitu proses yang dilaksanakan di persidangan. Sedangkan untuk penyelidikan dan penyidikan sendiri yaitu proses bagaimana kita mencari, mengumpulkan alat bukti untuk dapat membuat terang satu tindak pidana korupsi yang terjadi. Nah, baru setelah itu ada yang namanya juga di tahapan pemulihan. Nah, untuk pemulihan ini sendiri bagaimana setelah kita menindak, kita memulihkan yang namanya kerugian keuangan negara. Dan ini proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan dari tahapan penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Mungkin kira-kira kurang lebih seperti itu dari kami. Mungkin dari kita lanjut ke Ibu Wakapolres, Bu. Untuk Polres sendiri, posisi Polres Tomohon dalam menyikapi penindakan dan penanganan kasus-kasus korupsi dari Polres Tomohon mungkin seperti apa, Bu, untuk tupoksinya? Silakan. Baik, jadi karena tadi Pak Kasih Pitsus menyapa, jadi saya juga ikut menyapa penonton yang ada saat ini. Kebetulan ini kalau radio saya selalu ini radio. Iya. Ya. Jadi terkait dengan penanganan kasus korupsi, memang ini menjadi prioritas saat ini, karena pencegahan korupsi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Untuk Polres Tomohon sendiri dalam hal penanganan kasus korupsi ini, kami sudah banyak melakukan kegiatan berupa edukasi ataupun sosialisasi ke pihak-pihak terkait. Dalam hal ini pengelolaan keuangan negara, baik mulai dari desa atau kelurahan sampai pada pemerintah kota, dalam hal ini di wilayah kota Tomohon. Terkait dengan pengungkapan sendiri, sampai sekarang ini untuk kasus korupsi yang ada di kota Tomohon itu dalam beberapa tahun terakhir memang belum ada yang sampai pada persidangan. Namun mungkin kalau cara dalam penanganan itu ya tidak jauh berbeda dari pihak kejaksaan. Jadi kami juga menunggu terkait dengan pengaduan. Selain kami mencari, kami menunggu pengaduan atau laporan dari masyarakat, kemudian diverifikasi. Setelah itu akan kami bawa ke APIP. Kami harus melaksanakan investigasi kerjasama dulu dengan APIP untuk memutuskan apakah hal tersebut terindikasi merupakan adanya kerugian negara. Nanti setelah kasus itu sudah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pada proses lidik, baru bisa dilakukan proses selanjutnya sampai pada akhirnya di tahap 2 sampai pada penyidikan. Oke.
Seperti Kira-kira itu. dalam penyelidikan ini dari Polres Tomon mengalami kendala-kendala mungkin dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Kira-kira ada kendala, Bu, dalam selama ini yang mungkin ditangani oleh Polres? Sejauh ini pada saat pelaksanaan penyelidikan ataupun penyidikan tidak ada kendala karena memang semua itu kami awali dengan pelaksanaan yang awal yang baik, awal yang benar. Jadi pada saat seperti saya jelaskan tadi, pada saat ada laporan maka harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan investigasi dengan bekerja sama dengan APIP untuk menyatakan besarnya kerugian negara. Baru bisa diproses untuk ke tingkat penyidikan selanjutnya. Gitu. Oke, mungkin kita ke Pak Eka. Pak, dari Kejari Tomon sendiri sebelum melakukan penyidikan ataupun penindakan itu, dari Kejari Tomon mungkin bagaimana cara memetakan penanganan kasus korupsi yang di wilayah Kota Tomon sendiri? Ya, untuk pemetaan penanganan perkara tindak pidana korupsi ya sudah barang tentu kita dari Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tomohon sendiri dalam hal ini, dan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, Bapak Dr. Reinhard Tololio SH.MH. Nah, kami di sini ada yang namanya pemetaan atau penyusunan strategi yang namanya konstruksi penanganan perkara. Kita menggunakan konstruksi penanganan perkara, jadi mana kita membagi ada beberapa tim untuk melihat konstruksi penanganan perkara ini mana yang paling dapat kita ungkapkan terlebih dahulu. Nah, karena di sini kita memiliki dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sendiri kita harus bisa memutus mata rantai impunitas atau apa ya namanya, terkait dengan bisa saja kita menginginkan satu barang bukti atau alat bukti untuk mengungkap dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi itu malah akan sangat sulit ditemukan, terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakapolres tadi, yang nantinya kita akan berujung pada meminta kepada tim auditor dalam hal ini untuk menghitung kerugian keuangan negara. Contoh dalam salah satu penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sudah dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tomohon, yaitu kami melaksanakan penanganan dari proses tahap penyelidikan sampai dengan penyidikan itu memakan waktu atau dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan itu salah satu tantangan terbesarnya itu kami melakukan cross check atau pemeriksaan dokumen laporan pertanggungjawaban yang di dalamnya itu ada kurang lebih 13 box dengan eksemplar dokumen itu ada kurang lebih 8.000. Nah, 8.000 lembar itu kita secara tim kami memeriksa satu persatu di mana kejanggalan-kejanggalan yang ada. Karena dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sendiri ada yang biasa kita dengar, yang sudah masif kita dengar, yaitu tindak pidana korupsi ini adalah extraordinary crime. Jadi terlihat di luar, oh baik-baik saja, tidak ada apa-apa, tidak ada pelanggaran di situ. Namun ternyata setelah kita teliti satu persatu, ternyata di situ ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh oknum atau beberapa orang sehingga melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Baik, Pak Ika, ini kan melihat juga mungkin sudah menjadi langkah nyata dari Kejaksaan Negeri Tomohon, di mana di awal-awal kepemimpinan Pak Kejari yang saat ini, Pak Reinhard Tololio, mungkin langsung mengungkap sebuah fakta mungkin di salah satu instansi. Nah, dengan adanya langkah nyata ini ada juga timbul pertanyaan, mungkin dalam setiap pengungkapan kasus kira-kira itu dilatar belakangi oleh apa? Tentunya perkara kasus korupsi. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa baru di saat kepemimpinan saat ini secara gamblang bahkan di awal kepemimpinan langsung menangkap beberapa
orang terkait kasus korupsi. Kira-kira komitmen yang dimunculkan kepemimpinan sekarang terus ke anak buahnya seperti dulu dengan Pak Eka dan teman-teman, apa yang jadi komitmen Kejaksaan Negeri Tomohon dalam penindakan kasus korupsi? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Untuk komitmen itu sama, kurang lebih semangatnya kita sama, komitmen baik dari pimpinan yang sudah sebelumnya, yang terdahulu, atau yang pimpinan sekarang yang dikepalai oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, itu Bapak Dr. Reinhardt Loliu itu. Kita melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan langkah nyata. Misalnya seperti dalam salah satu penanganan perkara tindak pidana khusus di salah satu instansi di Kota Tomohon itu, kami menemukan kendala yaitu untuk meminta dokumen atau surat pertanggungjawaban untuk diteliti itu agak kesusahan atau kesulitan menemui tantangan itu. Namun dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, kita langsung mengambil upaya pada proses penyidikan, kita langsung mengambil upaya atau tahapan yang disebut penggeledahan, tindakan hukum. Jadi kita langsung melakukan penggeledahan di instansi tersebut, dan di situ kita mendapatkan beberapa dokumen-dokumen yang dapat atau sudah bisa membuat terang penanganan perkara kita pada saat itu, sehingga tidak perlu berlama-lama lagi kita dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi itu. Kita langsung mengungkapnya, kita langsung mendapatkan perbuatan melawan hukum, kita berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini auditor, untuk melakukan perhitungan kerugian negara yang sebelumnya oleh kami tim penyelidik dan tim penyidik telah melakukan penghitungan, yaitu kerugian keuangan negara pada waktu perhitungan tim penyelidik itu ada kurang lebih 414 juta, namun setelah dihitung lagi oleh auditor atau yang memiliki keahlian dalam hal menghitung kerugian keuangan negara, itu menemukan ada kerugian keuangan negara sebesar 818 juta di situ untuk terkait dengan penanganan perkara itu. Maka dengan adanya kerugian keuangan negara itu, kami menyampaikan laporan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, dan melalui apa yang dinamakan pembahasan atau ekspos dalam tahapan penyidikan itu, kami telah langsung menetapkan 2 orang yang kami rasa sangat perlu untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan terjadinya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara, menjadi tersangka dalam perkara itu. Ya, baik. Kita ke Ibu Wakapolres. Izin Bu, dalam penindakan ini Bu, mungkin ingin saya bertanya secara awam juga, mewakili beberapa pertanyaan sebelumnya mungkin dari yang saya himpun dari masyarakat. Ini kan APH, ada beberapa APH instansi terkait yang memiliki tupoksi yang sama dalam hal penindakan. Jadi kebingungan kepada masyarakat, sebenarnya siapa sih yang akan menindak soal kasus korupsi? Kadang-kala kan kalau orang lihat di beberapa media juga, kadang-kala yang menindak itu dari Kejari, yang menindak dari Polda, ataupun dari instansi lain. Yang menjadi pertanyaan itu, mungkin ada sebuah koordinasi atau sinergi dari sejumlah APH yang ada, tapi mungkin dari Polres Tomohon bisa menjelaskan seperti apa untuk sistem penangkapan orang ketika melakukan kasus korupsi. Mungkin bisa jelaskan itu Bu. Ya, pada dasarnya kami sebagai APH itu memang masing-masing sudah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan kasus korupsi. Jadi ketika pada saat dari pihak kejaksaan sudah memproses kasus tersebut, berarti itu sudah menjadi kewenangan dari pihak kejaksaan. Begitu pula dengan kami di Polres Tomohon. Jadi memang untuk sinergitas memang sangat baik, koordinasi juga sangat baik, karena
tidak ada istilahnya bahwa saling tarik-tarik kasus, tidak ada. Jadi pada saat kasus itu sudah masuk ditangani oleh pihak kejaksaan, berarti itu adalah wewenang dan tugas dari pihak kejaksaan untuk memproses perkara atau penanganan terkait dengan masalah korupsi tersebut begitu. Oh, jadi tiap APH yang ada itu memang ketika sudah dari contoh dari Polres Tomohon sudah membuat sebuah target, oh ini yang akan kita tindak, itu tidak ada intervensi mungkin dari APH lain ya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau sudah seperti itu memang tidak ada intervensi. Namun pada saat proses penyidikannya ternyata berjalan itu sudah berjalan. Jadi masing-masing itu sudah diberikan kewenangan masing-masing. Tidak ada lagi bahwa oh itu saya sudah sudah diproses di sini. Tidak seperti itu. Karena memang koordinasi itu sudah berjalan dengan sangat baik untuk di wilayah Kota Tomohon itu sendiri untuk para APH-nya demikian. Oke. Kita ke Pak Eka kembali. Pak, mungkin ada strategi khusus dalam meningkatkan transparansi penanganan perkara agar publik bisa percaya bahwa begini cara penindakan dari Kejari Tomohon. Silakan. Oke. Untuk strategi khusus dalam keterbukaan ya, lebih ke arah keterbukaan informasi penanganan perkara ya, salah satunya yang kami mengambil langkah ya seperti pada saat seperti ini kami mengungkap bagaimana melakukan penyelidikan, kami melakukan penyidikan, kami melakukan penuntutan, apalagi kami melakukan yang namanya pemulihan keuangan negara. Namun ini yang harus kita pahami bersama, dalam proses tahapan yang namanya penyelidikan dan penyidikan ada kemungkinan dalam extraordinary crime atau kejahatan tertentu, dalam hal ini tindak pidana korupsi, yaitu untuk menghilangkan yang namanya barang bukti. Oleh karena itu ketika dalam hal proses kita tidak melakukan keterbukaan informasi ke publik, namun biasanya kami ketika ditanyakan, oh ada penanganan perkara terkait ini, perkara A tentang B, ini sudah sampai di mana penanganan kasusnya atau penanganan perkaranya sudah ada sampai di mana. Nah di situ keterbukaan kami akan menyampaikan misalnya prosesnya, oh kami sementara dalam proses penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan, dan kami sedang mengumpulkan juga alat bukti yang lain. Oh ini biasanya yang dapat dari tanggapan atau dari pertanyaan dari masyarakat sendiri, oh sudah sampai sejauh mana? Nah kami hanya bisa mengatakan keterbukaan itu hanya bisa sampai di proses penanganannya seperti apa. Namun untuk dalam materi terkait dengan apa yang sedang kami lakukan itu kami lebih memilih untuk belum mengungkapnya. Nah, nanti kami akan mengungkapnya pada saat sudah melakukan penetapan tersangka dan penanganan perkara tersebut sudah siap untuk dilimpahkan ke tahapan penuntutan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa strategi juga kalau corruption fight back ya, koruptor fight back. Nah itu biasanya mereka akan melihat dari penanganan strategi kita, oh kita sedang memeriksa dokumen ini. Nah bisa saja mereka akan berpikir keterkaitan dokumen itu satu dengan dokumen lainnya itu akan ada. Nah maka yang dokumen yang satunya itu yang sangat berkaitan dengan dokumen lainnya itu akan dihilangkan atau dimanipulasi atau dirubah sehingga menguatkan dokumen yang kita anggap dokumen itu tidak sah. Atau itulah dokumen itu dibuat dengan secara melawan hukum. Nah oleh karena itu dalam hal keterbukaan informasi ya kami sangat berterima kasih kepada masyarakat juga selama ini telah mempercayai kami, khususnya Kejaksaan Negeri Tomohon, dengan dalam hal proses-proses penanganan perkara tindak pidana korupsi sudah sangat percaya dengan apa yang kami sampaikan atau kami jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Ya, baik, sangat menarik pendengar maupun penonton di masih berada. Perlu diketahui juga untuk dialog Sulut Bicara saat ini tayang di YouTube RRI Manado, juga bisa didengarkan di
frekuensi 94,5 FM Pro 1 dan juga bisa lewat via telepon atau WA di 0821 9583 5080. Kita lanjut ke Ibu Wakapolres, Bu. Pertanyaan sama untuk strategi dan penanganan dari kasus-kasus korupsi ini. Mungkin dari Polres Tomohon, bagaimana Polres Tomohon merespon laporan-laporan masyarakat yang sudah seperti Ibu Waka sampaikan tadi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Silakan. Ya pada dasarnya kami itu selalu merespon setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi pada saat pengaduan itu disampaikan terus saja terutama kami harus melakukan pada awal itu melaksanakan verifikasi apakah pengaduan yang disampaikan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan, apakah yang melapor ini ada keterikatan terkait dengan politik ataukah ada dendam pribadi ataukah mungkin ada unsur ketidaksukaan terhadap objek atau orang yang hendak dilaporkan. Terkadang ada motif juga karena ingin menakut-nakuti yang orang yang akan dilaporkan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dari para pelapor. Jadi itu memang pada awal untuk proses penanganan awal ketika masyarakat memberikan laporan, kami benar-benar harus memverifikasi bahwa betul itu adalah suatu tindak pidana korupsi atau bukan. Karena terkadang yang dapat kami temukan di lapangan yaitu pada saat kami mengecek ternyata bukti yang ada itu tidak akurat. Kemudian identitas dari pelapor juga tidak jelas atau anonim. Maka untuk penanganan awal itu memang tahapannya harus diverifikasi terlebih dahulu seperti yang saya sampaikan pada awal tadi. Terkait penyampaian ke publik itu, apakah di awal penyelidikan itu langsung disampaikan? Mungkin seperti yang Kejari sampaikan tadi, mungkin nanti di saat ada tahap tertentu baru sampaikan. Pada dasarnya memang konsepnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kasipitsus seperti itu. Karena kasus korupsi ini memang untuk penanganannya membutuhkan kerahasiaan untuk di awal-awal itu. Nanti pada saat sudah naik kepada prosesnya penuntutannya itu sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, bahwa itu baru bisa kami ekspos seperti apa prosesnya begitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kasipitsus tadi, jangan sampai terjadi kehilangan barang bukti yang dicoba dihilangkan oleh para pelaku-pelaku tersebut. Betul. Ya. Oke. Masih dengan Ibu Wakapolres. Bu, mungkin ada program khusus dari Polres Tomohon dalam hal pencegahan. Mungkin ada langkah-langkah pencegahan korupsi, mungkin di lingkungan pemerintah daerah ataupun mungkin sudah masuk ke sekolah-sekolah sejak dini sudah disampaikan. Ada program-program tertentu, Bu, untuk pencegahan korupsi dari Polres Tomohon? Ya, untuk program pencegahan korupsi dari kami itu pada dasarnya kami dalam hal melakukan pengawasan terhadap pemerintah Kota Tomohon, kami melaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi pada lingkup kerja di masing-masing SKPD yang ada di wilayah Polres Tomohon. Terutama kami ini di wilayah Polres Tomohon itu kami memiliki 3 kecamatan yang merupakan wilayah dari Kabupaten Minahasa. Jadi sebisa mungkin kami melakukan pengawasan ataupun pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi ke SKPD ataupun desa-desa yang ada di wilayah Polres Tomohon. Oke. Mungkin kalau untuk sejak dini itu ada program-program khusus untuk ke sekolah-sekolah baik SD hingga SMA dari Polres Tomohon terkait mungkin sosialisasi pencegahan. Karena kan ini tanpa kita pungkiri bahwa hal-hal korupsi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang sudah kita lakukan. Mungkin bisa lewat waktu atau apa. Mungkin dari sejak dini itu ada program tersendiri, Bu, dari Polres Tomohon. Ya, untuk program tersendiri dari Polres Tomohon terkait dengan
penanganan korupsi atau pencegahan korupsi sejak dini itu sudah kami laksanakan melalui kegiatan sosialisasi oleh para Babin Kamtibmas kepada sekolah-sekolah yang ada maupun kanit-kanit binmas kami, di sekolah-sekolah baik di SMA, di SMP yang ada di wilayah Kota Tomohon. Iya. Ya, baik pendengar penonton RRI di mana saya berada. Ini sangat menarik pembahasan kita selanjutnya, tapi kita akan jeda dulu dalam Sulut Bicara Penegakan Hukum kasus korupsi. Jangan kemana-mana. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, selamat datang kembali penonton pendengar di mana saya berada, RRI Manado, di acara Sulut Bicara edisi 15 Desember 2025 bertajuk Penegakan Hukum Kasus Korupsi. Dan saat ini telah hadir bersama kami Presiden Mahasiswa Universitas Manado, Bung Gratio Rondonowo. Selamat datang di studio RRI Manado, selamat bergabung. Dan pendengar, saat ini memang kita membahas soal penegakan hukum kasus korupsi dari berbagai lini. Sebenarnya ini harus menjadi atensi, sehingga kami juga mengundang dari pihak mahasiswa, dan mungkin seperti apa yang ingin kami tanyakan, seperti apa mungkin yang mahasiswa lihat tentang korupsi ini. Silakan Bung Tio, mungkin langsung memberi tanggapan. Baik, terima kasih Kak Nuga Iya. untuk yang pertama untuk kesempatannya hari ini bisa diundang, kemudian yang kedua terkait pertanyaannya. Kalau dari kami tentu saja mahasiswa sebagai social control, jadi ini yang pada akhirnya
dituntut untuk menjadi rasional yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat, harus bagaimana menilai ini secara kritis, memandang korupsi ini sebagai sebuah tindakan yang luar biasa jahat. Ini sederhananya luar biasa jahat. Kemudian ini juga bisa dibilang sebagai dosa besar karena akan banyak dampak di kemudian hari di berbagai sektor, kepada masyarakat dampaknya, kepada negara dampaknya, dan masih banyak lagi. Jadi ini merupakan tindakan-tindakan yang korupsi ini merupakan tindakan yang luar biasa jahat pada akhirnya. Seperti itu kalau melihat dari sisi mahasiswa korupsi itu seperti apa. Oke, ya baik pendengar, sekali lagi bagi yang ingin bergabung bersama kami menyediakan kanal berupa live streaming di YouTube RRI Manado, juga bisa mungkin ingin bertanya bisa lewat via telepon maupun WA 0821 9583 5080. Dan mungkin saat ini ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Sulut bicara. Selamat pagi dengan Bapak siapa? Pak Buts ini Matungkas Minasa Utara. Oke. Selamat pagi para narasumber. Selamat pagi Pak Buts. Silakan pertanyaannya Pak Buts. Semangat. Iya. Pertanyaan kami menuju korupsi yang kurang pengawasan ya. Korupsi itu ada di setiap lini ya, bukan hanya di pusat tetapi bahkan sampai di desa. Marak sekarang banyak kepala desa hukum tua yang terjerat. Yang kami pertanyakan begini, narasumber ya, di segi pengawasan ini sangat-sangat lemah. Artinya kami pertanyakan tugas dari inspektorat, auditor ya, atau intelijen yang ada di Kejaksaan Negeri, atau Intel lah yang ada di Polres, ya, Polres atau Polresta yang berkaitan dengan kasus korupsi. Masalahnya korupsi ini nanti ditemukan di tahun sekarang itu sejak tahun 3 atau 4 tahun lalu. Pertanyaan kami, kenapa bisa seperti itu sedangkan para kepala desa hukum tuanya kan membuat LHA, laporan hasil audit. Laporan hasil audit sudah diterima oleh auditor, tidak ada kerugian negara. Tetapi karena ada laporan yang menggebu-gebu secara kasat mata, jumlah anggaran di papan proyek dengan fisiknya, kan banyak orang tahu hitung 1 meter kubik atau volume pekerjaannya dikali sekian dapat rupiahnya. Di situ ada penggelembungan. Pertanyaan saya begini, kenapa korupsi ini nanti didapat ketika ada yang melapor? Ya, kenapa LH-nya diterima sedangkan kasat mata ada penggelembungan? Sekarang sudah kami kira ini pertanyaan rakyat biasa yang tentunya akan jadi tanda awas ke depan para auditor ya. Jangan main mat, jangan hukum tua dijebak. Silakan Anda korupsi tetapi lagi dengan kita. Karena kalau auditor anggarannya diterima tahun anggaran berikut, APBDes-nya tentang apa yang ada di APBDes di desa, berarti kan tidak ada penyelewengan tahun yang lewat. Kenyataannya ada temuan. Kami kira pertanyaan dan tanda awas untuk para auditor, intelijen dan instansi terkait. Kami kira jangan sampailah menjebak para kepala desa atau para perencana yang ada di tingkat desa. Itu aja. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Ombuds. Ya, mungkin pertanyaan tadi bisa dijawab langsung oleh Pak Eka. Seperti apa mungkin segi pengawasan dari berbagai instansi terkait kasus korupsi ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu Ombuds yang ada di Minut. Jadi begini, terkait dengan pengawasan ini, salah satu bentuk kami Kejaksaan Negeri Tomohon melakukan pengawasan yaitu peran serta aktif dalam memberikan penerangan hukum, penyuluhan hukum maupun sosialisasi yang secara langsung mengena kepada masyarakat ataupun stakeholder instansi terkait yang ada. Inilah salah satu yang bentuk pengawasan dari Kejaksaan Negeri Tomohon, yaitu kami mengumpulkan semua informasi, laporan yang untuk kemudian nanti akan yang namanya kami telaah. Jadi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri
tomohon itu tidak hanya terkait dengan ada atau tidaknya laporan, namun dari LHA maupun LHP kemarin saya melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahapan penyelidikan itu berdasarkan dari LHA BPK RI yang dalam laporan laporan LHP BPK RI itu menyebutkan adanya potensi pendapatan daerah melalui sektor pemungutan retribusi sampah ada di Tomohon. Nah, itu dia kurang lebih ada 18 item potensi adanya pendapatan daerah. Namun pada saat itu saya mencoba untuk melakukan tahapan penyelidikan. Ternyata di situ saya mengambil item yang paling pertama, yaitu penyelidikan terhadap retribusi sampah rumah tinggal di Kota Tomohon. Nah, itu ada potensi kurang lebih pemasukan dari sektor retribusi sampah rumah tinggal yaitu kurang lebih 2 miliar 60 juta kurang lebih ada pemasukan di situ, yang mana saya masuk sampai ke ranah yang pemungutan sampah rumah tinggal yang membayar retribusinya itu masih secara manual. Nah, masih secara manual. Dalam proses yang ditemukan yaitu harusnya retribusi sampah rumah tinggal itu didapatkan bisa masuk dalam pendapatan daerah Kota Tomohon itu sebesar 146 juta sekian. Pada kenyataannya dari hasil penyelidikan yang kami dapatkan, yang masuk ke kas daerah Kota Tomohon itu hanya berkisar 90 juta. 90 juta. Nah, di situ terdapat selisih kurang lebih 55 juta. Nah, dari angka itu sendiri mungkin kita bisa melihat angka ini terlalu kecil, 55 juta. Namun bagaimana atau lain cerita ketika nilai 140 atau 130 juta tersebut kita kalikan dengan angka atau nominal miliar. Berarti di situ akan terjadi kebocoran kurang lebih 560, atau kita tuangkan dalam presentasi di situ terdapat kebocoran yaitu 40%. Dengan pengawasan itu, dengan penyelidikan proses tahapan penyelidikan itu, kami berkoordinasi dengan APIP untuk menindaklanjuti hal tersebut. Nah, itulah salah satu fungsi pengawasan yang bisa kita lakukan lewat tahapan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, kita terus berkomunikasi dengan auditor, kita terus mengingatkan bahwa hal ini jangan sampai terjadi miss di sini. Kita juga harus pahami juga terkait dengan kinerja para auditor, yaitu dalam hal ini auditor membandingkan data terkait dengan apa yang masuk, bukti setoran ataupun bukti pembayaran. Nah, mereka melihat dari situ. Nah, saya bukan membela auditor ya, saya bukan membela auditor. Namun ketika dia sudah tertuang dalam bentuk dokumen, untuk setoran yang ini yang disetorkan itu kembali lagi kepada oknum-oknum yang melaksanakan itu. Jangan sampai ternyata di dokumen terlihat harusnya disetorkan 10.000, ternyata hanya disetorkan sebesar Rp5.000. Nah, untuk sampai ke situ para auditor biasanya tidak sampai melihat kebenaran material dari bukti-bukti setoran tersebut. Saya rasa kalau dari kami, posisi peran serta pengawasan untuk pencegahan ini sudah banyak kami lakukan. Selain dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kami juga ada yang namanya juga jaksa pengacara negara, dalam hal ini melakukan pendampingan hukum terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. Ada juga jaksa masuk sekolah, yang mungkin tadi ya program-program jaksa masuk sekolah. Karena dari jaksa masuk sekolah ini ada pokok pikiran di sini, ketika dari usia dini kami sudah memperkenalkan yang namanya perbuatan yang tidak boleh dilakukan sehingga berdampak nantinya akan menjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau tindak pidana korupsi. Contoh konkret, kami sering melakukan yang namanya kantin kejujuran yang ada di sekolah-sekolah. Jadi kita menyediakan semacam lapak jualan, di situ ada
coklat, ada permen, ada snack yang nantinya di situ ada tempat uangnya tersendiri di situ sudah tercantum harganya. Snack misalnya snack A dia 5.000, harganya 5.000, ternyata si anak uangnya 10.000, nah di situ sudah ada kembalian. Dan itu bebas, mereka yang ambil, mereka yang bayar, mereka yang ambil kembaliannya. Nah disitulah cara salah satu bentuk pengawasan atau pencegahan yang kita laksanakan di sekolah. Oke, baik Pak Ika, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari kanal YouTube dari akun RCS 2912. Seandainya kami mengetahui ada indikasi korupsi di suatu instansi atau dinas di Kota Tomohon, bagaimana mekanisme pelaporannya dan berapa lama hingga ada putusan pengadilan? Terima kasih. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin disampaikan kembali oleh Ibu Wakapolres bagaimana mekanisme pelaporan, Bu, untuk ketika ada indikasi-indikasi korupsi dari instansi di Tomohon. Untuk mekanisme pelaporan sendiri, kami menerima laporan baik langsung datang untuk melapor di unit Tipikor atau lewat pengaduan di SPKT untuk terkait dengan kasus korupsi yang ada. Sedangkan untuk prosesnya berapa lama sampai putusan pengadilan, mungkin kami bisa sampaikan prosesnya sampai pada penuntutan. Itu kurang lebih bisa memakan waktu hingga sampai sekitaran 7 bulan. Memang proses yang sangat panjang seperti yang dijelaskan oleh Pak Kasipitsus tadi. Memang harus ada beberapa bagian yang harus dicek dengan sangat-sangat betul, harus dicek secara rinci terkait baik terkait dengan materi-materi yang ada di situ, termasuk juga kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pelaku dari korupsi tersebut. Untuk dari penuntutan sampai pengadilan mungkin bisa langsung dijelaskan sama Pak Kasipitsus. Ya. Terima kasih, mungkin bisa dijawab sekaligus dengan pertanyaan Pak Arif Effendi. Sebagai masyarakat itu yang mendesak kepada pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Tapi kenapa sampai sekarang belum disahkan? Nah, mungkin menanggapi saja, Pak. Menanggapi. Iya, karena yang melakukan itu kan ada pihak berwajib, nah ini DPR mungkin kan. Ya, silakan Pak. Oke, untuk pertanyaan RCS 2912 terkait berapa lama hingga ada putusan pengadilan. Untuk dari tahapan penuntutan sampai dengan putusan pengadilan itu berdasarkan pengalaman yang sering saya laksanakan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi itu, dari sejak kami menerima berkas tahap 2 sampai dengan kita menerima penyerahan barang bukti dan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, itu pengalaman saya memakan waktu paling cepat 3 bulan, paling lama 5 bulan. Itu sudah sampai dengan putusan pengadilan. Sedangkan untuk dari Ari Effandi atau Ari Fandi, ini sangat baik apa yang disampaikan oleh Ari Fandi bahwa mendesak kepada pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Nah, di Kejaksaan sendiri untuk terkait dengan aset sejak dari tahapan penyelidikan kami langsung melakukan yang namanya aset tracking atau penelusuran aset. Itu dari orang-orang yang sejak awal dari penyelidikan yang sudah kami melihat peran aktif atau peran sertanya dalam rangka terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Kami sudah aset tracking baik dari diri pribadinya sendiri, baik keluarganya, di mana asetnya, tanah, rumah, kami menyurat kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui aset-aset apa saja. Karena ini menjadi hal yang penting bagi kami dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pada saat pelaksanaan penuntutan di tahapan persidangan perkara tindak pidana korupsi. Dalam tuntutan itu kami seringkali menuntut agar ada pertanggungjawaban pidana yaitu berupa uang pengganti. Nah, uang pengganti ini yaitu senilai berapa besar keuangan negara yang dinikmati oleh si pelaku tindak pidana korupsi itu.
efeknya ketika uang pengganti itu sudah kami tuntut dalam persidangan perkara pidana dan sudah diputus oleh pengadilan dan itu ditetapkan jadi pidana, salah satu pidana tambahan dalam putusan, itu kami harus mengejar, kami harus mengeksekusi itu. Nah, ketika itu sudah kami ketahui dari awal, kami tinggal langsung melakukan apa yang namanya sita eksekusi. Jadi senilai kami sudah, si pelaku ini atau si terpidana ini dia mempunyai, misalnya dia mempunyai area pekarangan ada di sebelah mana, apakah area pekarangan ini atau tanah yang dia miliki ini sudah bersertifikat atau belum, ataukah dia hanya sebatas kepemilikan di bawah tangan. Nah, di situ akan sudah kami ketahui sejak dari tahapan penyidikan, sehingga pada saat sudah putusan pada saat penyidikan biasanya kami, jika itu dia sudah nyata bahwa itu kepemilikannya sendiri, kami akan melakukan penyitaan. Apalagi itu terkait dengan kerugian keuangan negara yang ada, itu yang dia gunakan untuk membeli atau untuk mendapatkan tanah tersebut. Kami melakukan penyitaan. Namun kalau itu dia ternyata tidak berkaitan dengan itu, maka kami akan melakukan yang namanya disita eksekusi. Uang pengganti ini mana untuk mengganti asetnya yang mana yang bisa menutupi uang pengganti yang menjadi putusan hakim tersebut. Senilai, misalnya dia punya tanah, dia senilai 100 juta. Nah, kemudian tanahnya hanya senilai 50 juta. Nah, kita akan cari lagi aset yang lainnya yang sudah kita ketahui sejak penyidikan yang bisa sampai mencapai angka 100 juta itu. Oke. Siap. Kita refleksi sedikit dulu dari Bung Tio. Bung Tio dari kacamata sebagai mahasiswa, yang saya ketahui juga Bung Tio ini orang asli Tomohon yang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa U5. Kira-kira Bung Tio melihat di daerah sendiri, melihat penanganan atau penegakan hukum kasus korupsi sudah seperti apa dari pandangan Tio sebagai warga Kota Tomohon juga sekaligus sebagai mahasiswa. Tentunya ini kan menjadi pemantauan juga dari mahasiswa juga, mungkin bisa sekaligus menanggapi soal pendesakan tadi soal undang-undang perampasan aset. Silakan. Yang pertama, melihat situasi kalau di daerah sendiri, secara normatif saya kira saya dapat bilang terlihat ada kemajuan. Dari yang tadi sudah disampaikan, ada step by step yang sudah dilaksanakan, bahkan sudah ada penindakan, bahkan sudah ada yang dinyatakan sebagai tersangka beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga saya cukup mengikuti kalau misalkan yang diproses itu masih lumayan banyak yang sampai saat ini. Dan tadi juga saya sedikit dapat pengetahuan ternyata memang prosesnya itu cukup panjang. Tapi memang pada akhirnya masalah korupsi ini akan kembali lagi kepada pihak-pihak ini yang melakukan. Ini kembali lagi ke masalah moralitas, integritas, kejujuran dari para pelaku ini. Kenapa pada akhirnya terjadi hal demikian? Ini memang dari awalnya ada gaya hidup atau ada apapun itu yang ingin dipenuhi, yang kemudian secara terpaksa mereka kemudian mencuri, atau secara sadar mereka kemudian mencuri dan mengambil. Ini juga sebenarnya sinkron dengan pertanyaan, dengan apa yang disampaikan Ombuds tadi. Kenapa kemudian ini selalu lancar dilaksanakan? Saya kira kalau masalah regulasi ini sudah sangat-sangat luar biasa banyak sekali. Bahkan untuk lembaga yang menindak, ini udah ada dari kepolisian, ada kejaksaan kalau di daerah. Bahkan kalau secara lingkup nasional ada bahkan KPK. Kalau tadi auditor saja lumayan banyak, inspektorat, auditor dari manapun itu, BPK mungkin dan lain sebagainya. Masalah regulasi itu sudah mantap. Meskipun mesti ada perkembangan dan perubahan dalam beberapa sektor. Tapi yang menjadi kekeliruan pada akhirnya, yang kemudian ini kenapa korupsi sampai saat ini masih merajalela dan banyak, itu masalah moralitas yang pertama, yang kemudian ada relasi kuasa. Itu yang kemudian sinkron dengan apa yang Ombuds bilang tadi. Akhirnya pelaku dan auditor yang bekerja sama karena ada relasi kuasa yang kemudian mereka bisa memanfaatkan kuasa itu untuk berlaku demikian. Kalau masalah RUU perampasan aset,
kalau dari perspektif BEM Unima sendiri, dari kami, saya sebagai mahasiswa, itu kami terus dorong sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, kapasitasnya sebenarnya ada di DPR. Makanya kenapa kami selalu memberikan rekomendasi kepada DPR untuk kemudian digenjot agar supaya itu bisa disahkan. Dalam aksi yang kemudian kami laksanakan pada September lalu, yang kemudian ada tindak lanjut berupa kajian yang kami berikan, pada akhirnya itu dapat dibawa ke DPR RI. Saya juga ikut sebenarnya ke sana pada waktu itu diundang oleh kementerian, yang disuarakan juga tetap sama, masalah perampasan aset. Karena kami meyakini bahwa koruptor ini sebenarnya tidak takut di penjara. Yang takutnya kalau misalkan mereka itu miskin. Makanya kenapa, ya meskipun ada beberapa hal yang kemudian dipermasalahkan dari masalah RUU perampasan aset ini, dari bagaimana implementasi pada akhirnya nantinya, kami sampai saat ini bahkan masih mengkaji dan membaca terus, mengikuti perkembangan kira-kira bagian-bagian mana yang kemudian perlu diketahui dan diedukasi kepada masyarakat. Itu yang sampai saat ini kami lakukan sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Tio. Berhubung kita sudah di penghujung acara, mungkin ini ada satu pertanyaan mungkin yang terakhir. Saya mau lempar juga siapa yang mau menjawab, tapi mungkin yang menjawab bisa sekaligus memberi closing statement. Nah, pertanyaan dari WhatsApp, selamat pagi narasumber, korupsi memang betul sama rakyat. Masalahnya sampai di desa-desa yang kedapatan melakukan korupsi, contoh yang saya tahu dan tidak tersentuh oleh penegak hukum ialah pembuatan misi umum tahun 2003 di Kecamatan Kauditan. Jelas sekali anggarannya 1 unit bangunan 25 juta rupiah. Itu dibacakan di arisan jaga, tapi kenyataan bangunannya asal-asalan, mungkin perkiraannya 1 unit tidak mencapai 10 juta rupiah karena ada yang bangunannya cuma ditempel di dapur orang dan di belakang tersembunyi dan tidak dipakai sebagai mandi, mungkin pakai peruntukannya dan pengawasannya oke saja. Terima kasih. Dari Alfa Minawirut. Nah, kebetulan yang kami hadirkan ini dari APH Kota Tomohon, mungkin sekedar menanggapi saja kira-kira soal pertanyaan ini, dan mungkin saya ke Pak Eka mungkin sekaligus closing statement. Ya, silakan Pak Eka. Nah, dari apa yang disampaikan ini kami berterima kasih melihat ya bahwa memang korupsi itu sudah sangat merakyat, ya. Sudah sangat merakyat. Iya kan, bisa kita sampaikan seperti itu karena memang dari bahasa Alfa saja menyebutkan ini sudah memang betul semua rakyat. Berarti seperti sesuatu perbuatan yang sudah bukan lagi tidak dapat diterima, tapi sudah bisa diterima dengan syarat, dengan konsekuensi. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama awasi korupsi itu sendiri, karena korupsi pada dasarnya akan menggerogoti, akan pelan-pelan membuat masyarakat sengsara. Itu saja. Ya, baik, terima kasih Pak Eka. Saya lanjut ke Ibu Wakapolres. Closing statement saja Bu terkait penanganan atau penegakan hukum kasus korupsi di Kota Tomohon dan penegasan kembali, karena ini penegakan hukum terkait kasus korupsi juga kan merupakan asas cita dari Presiden Prabowo. Nah, untuk dari Polres Tomohon dan kolaborasi sinergitas dengan APH terkait, silakan Bu Waka. Korupsi memang sudah sangat-sangat merakyat, seperti yang disampaikan semuanya. Semuanya butuh rakyat untuk mengawasi, bukan hanya kami. Dan harus berani untuk melaporkan. Ketika didapatkan bahwa memang ada yang tidak betul, ada yang tidak benar terkait dengan apapun itu, dan terindikasi merupakan suatu tindak pidana korupsi, ayo mari sama-sama laporkan agar kami para APH dapat segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Dilaporkan baik bisa ke kepolisian ataupun ke kejaksaan. Oke, terima kasih Bu Aka. Ya, spesial terakhir buat Presiden Mahasiswa, seperti arahan dari Pak Presiden juga, Pak Presiden Prabowo terkait penegakan hukum, mungkin closing statement dari Bung Tio seperti apa, Bu? Yang pertama harapannya
terkait penindakan masalah kasus-kasus korupsi ini, seluruh aparat penegak hukum yang terkait itu dapat menindaklanjuti masalah-masalah tersebut dengan integritas penuh. Karena saya sungguh-sungguh melihat bagaimana kemudian relasi kuasa ini yang kemudian menjadi salah satu problem utama dari masalah penindakan. Karena kadangkala pasti akan ada hal-hal yang kemudian ditolerir atau yang lain sebagainya. Tapi ya semoga itu tidak akan terjadi ke depannya. Kemudian yang kedua, terkait masalah korupsi, ini kemudian merupakan concern dari kami sebagai mahasiswa yang adalah social control. Kami melihat bahwa kemudian di sini ada daerah-daerah yang aparat penegak hukum yang terkait yang sebenarnya menerima laporan ini kemudian tidak menghasilkan produk apa-apa. Di 2026 kami dapat pastikan akan ada kajian-kajian yang dari kami yang kemudian itu kami bawa kepada pihak-pihak terkait tersebut ya di daerah manapun itu yang ada di Sulawesi Utara yang kemudian itu semoga dapat ditindaklanjuti. Kemudian yang pasti kepada seluruh masyarakat yang kemudian mendengar ini, saya harap kita harus mulai dari yang kecil dulu, dari diri kita sendiri. Karena yang saya bilang tadi, masalah moralitas ini harus kembali ke diri pribadi. Integritas bagaimana kita mau kemudian melaksanakan pekerjaan dan lain sebagainya itu sangat-sangat penting. Yang kemudian jangan sampai kita akhirnya mengkritisi orang lain tapi diri kita berlaku demikian. Jadi jangan sampai seperti itu. Agar supaya di kemudian hari masalah korupsi ini tidak kemudian menjadi stigmanya, kemudian korupsi ini sudah terikat dengan masyarakat. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tio. Tepat di 10 WITA waktu Indonesia Tengah, Sulut Bicara bertajuk penegakan hukum kasus korupsi ini berakhir dan jangan kemana-mana. Dan kita akan bertemu di topik-topik selanjutnya bersama Dialog Sulut Bicara yang merupakan wadah dialog terbuka aspirasi bagi masyarakat Sulut. Terima kasih, sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia